Hai semua, saya Elfried. Kali ini kita akan belajar membuat HR dashboard seperti ini. Jadi dashboardnya sudah sangat dinamis teman-teman. Misalnya kita mau pilih beberapa departemen di sini untuk dilihat performance-nya. Saya misalnya pilih yang Finance, HR, dan IT. Saya klik di sini, otomatis di sini akan berubah sesuai dengan filter yang sudah kita pilih. Begitu juga kalau pilih berdasarkan jabatan, kemudian juga gender. Misalnya di sini saya pilih perempuan saja, teman-teman bisa lihat ini semua akan berubah sesuai dengan filternya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai. Oke, teman-teman langsung saja klik link di deskripsi video yang mengarah ke file ini. Nah, kalau sudah diklik, pasti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, teman-teman langsung klik saja di menu file, kemudian make a copy atau buat salinan agar filenya bisa masuk ke drive-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nama filenya sesuai dengan keinginan teman-teman atau dibiarkan seperti ini saja. Langsung setelah itu teman-teman klik make a copy. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke new file yang Google Sheet sudah buatkan kopinya supaya teman-teman bisa edit filenya di situ. Nah, saya sudah punya file seperti ini. Saya akan jelaskan dulu datanya. Di sini kita punya database karyawan yang terdiri dari ID karyawannya, kemudian nama karyawannya siapa, kemudian ada jenis kelaminnya, departemennya, jabatannya sebagai apa, tanggal masuk atau tanggal bergabung ke perusahaan, kemudian di sini tanggal keluarnya. Tanggal keluar ini teman-teman bisa lihat kalau ada tanggal keluarnya di sini, teman-teman bisa lihat statusnya itu berarti resign. Kemudian kalau misalnya tanggal masuknya ada dan tanggal keluarnya di sini kosong, berarti statusnya masih aktif. Nah, selanjutnya ada gaji juga di sini. Nah, kita akan buat layout dashboardnya seperti ini. Berarti di atas ini ada total employee-nya, yang aktif berapa, yang sudah resign berapa, kemudian turnover, kemudian gaji, dan di sini employee ID by department, kemudian nanti kita akan buat perbandingan, buat pie chart untuk lihat gendernya, kemudian hiring phase, resign, trend. Kita akan buatkan line chartnya di sini, dan di sini rata-rata gaji per departemen dan rata-rata gaji per jabatannya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke dashboard ini. Di dashboard ini saya sediakan kombinasi warna yang teman-teman bisa pakai, bisa juga tidak. Ini cuma preferensi saya pribadi. Nah, sekarang kita masuk saja ke data karyawan ini. Kita akan langsung buat pivot table-nya. Kita akan dibantu oleh pivot table dan juga slicer untuk buat dashboard yang dinamis kali ini. Nah, ini datanya sudah saya ubah ke dalam format table. Tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman kalau misalnya mau ganti di sini tipe datanya, teman-teman bisa ganti sesuai keinginan, kemudian sort kolomnya, kemudian filter kolom, dan lain sebagainya. Caranya kalau misalnya teman-teman bikin project selanjutnya, klik saja di menu format ini, blok saya data yang masih format biasa, ke sini klik menu format, kemudian convert to table. Karena ini table datanya sudah dalam bentuk table, ini sudah tombolnya itu disable ya, menunya sudah disable. Nah, sekarang saya klik saja di bebas di area table ini, baru klik insert, pivot table, dan ini kita sudah sediakan yang dashboard sheet di sini. Langsung saja klik existing sheet dan saya arahkan ke sini dashboard, dan saya klik lagi di sini. Saya klik saja di F ini ya, teman-teman bisa arahkan ke cell lain tentunya. Saya klik OK, klik create. Nah, sekarang saya mau tahu total employee-nya dulu. Kita mau tahu berapa sih total employee di sini selama perusahaan ini berdiri ya. Langsung teman-teman langsung klik di sini di value saja. Kalau pivot table-nya sudah muncul, klik value, di sini masukkan employee ID ya. Employee ID-nya di sini sudah unik. Ini saya tulis saja di sini jumlah employee ya, total karyawan. Nah, saya langsung copy saja ini biar tidak perlu pivot table baru ya. Saya copy saja pivot table-nya yang ini, baru paste di bawahnya. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan yang apa? Masukkan yang aktifnya sekarang. Nah, ini kita tinggal tambahkan filter aja sebenarnya. Tambahkan yang aktif di sini, saya filter, saya tambahkan status, dan ini saya pilih yang aktif ya. Klik OK. Sekarang saya copy lagi pivotnya, copy Ctrl C, setelah itu Ctrl V di sini. Nah,
Sekarang saya lakukan hal yang sama, tapi di sini statusnya itu jadi resign. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat gambaran datanya ternyata selama perusahaan ini berdiri itu sudah ada 500 karyawan yang masuk, tapi yang bertahan sekarang itu 352, yang sudah resign itu sudah 148. Nah, sekarang masukkan yang turnover. Turnover ini untuk mengetahui berapa eh, efektivitas karyawan yang masuk di sini ya. Jadi turnover ini kita mau bandingkan antara total karyawan yang sudah resign dengan total karyawan seluruhnya. Nah, ini saya tulis dulu jumlah resign employee aja ya di sini. Resign employee karena kita tadi pilih yang resign di sini, kemudian di sini saya masukkan yang aktifnya, aktif employee ya. Seperti ini. Oke, sekarang untuk turnovernya saya masukkan di sini kolom baru aja karena tidak bisa dibuat di sini yang begituan ya. Di pivot table-nya saya masukkan dulu kira-kira seperti ini untuk kolomnya. Turnover untuk selnya maksud saya warnanya turnover. Nah, ini teman-teman bisa samakan warnanya dulu, misalnya gimana ya warnanya. Saya klik saya di sini tombol pulpen tadi, klik seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang saya masukkan di sini bagi, berarti resign employee dibagi dengan total karyawannya. Oke, sekarang hasilnya adalah 29,60% ya. Sekarang selanjutnya kita buat yang average gajinya. Average gaji ini saya copy lagi dari yang pivot table ini, saya masukkan di bawahnya. Nah, ini tinggal diganti aja di sini. Saya hilangkan yang ini dulu, yang status di filter. Oke, jadinya kembali ke 500 dan sekarang value-nya saya hilangkan juga, tapi di sini value-nya saya ganti jadi gaji. Gaji di sini bukan sum ya, karena kita mau diminta yang average-nya saja. Ganti sum ini jadi average. Jadinya seperti ini. Ternyata gaji rata-rata pegawai yang kerja di sini adalah 14 juta. Oke. Nah, di sini saya tulis AFJ saja. AFJ salary atau average gaji seperti ini. Supaya lebih mudah mengingatnya nantinya, saya copy saya dulu ini teman-teman. Copy cut supaya tepat di bawah sini. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang saya mau buatkan pivot table untuk mendukung pembuatan chart yang ini nanti. Employee by department, ini mau mengetahui jumlah employee-nya, kemudian ini mau mengetahui juga employee by ini, tapi ini by department, ini by gender ya. Untuk mengetahui itu kita buat pivot table lagi. Saya copy pivot table-nya, paste di bawah ini. Nah, sekarang saya klik di sini edit. Di row ini saya ganti jadi department, dan ini average gaji, bukan gaji yang mau kita masukkan tapi employee ID. Kita mau lihat jumlah karyawannya, berarti employee ID di sini, dan ini total karyawannya 500 ya, seperti total karyawan di atas tadi. Ini saya hilangkan dulu yang show total ya supaya tampil seperti ini. Ini saya tulis saja jumlah MP, jumlah employee. Nah, sekarang saya buat lagi pivot table yang baru, Ctrl C, Ctrl V di bawah sini. Nah, sekarang kita masukkan apa? Saya masukkan, hilangkan departemen ini, ganti jadi gender. Oke. Dan teman-teman bisa lihat ini profiling pelanggan, atau bukan pelanggan, profiling karyawan berdasarkan employee-nya. Jadi berdasarkan berdasarkan gendernya. Di sini ada 268 laki-laki dan perempuannya juga 232. Di sini saya hilangkan juga show total supaya tampil seperti ini. Sekarang yang mau dibuat adalah yang hiring vs resign trend. Berarti kita buat yang dua di sini. Copy di sini, paste di bawahnya. Nah, di sini saya edit dulu. Yang mau dimasukkan di sini di row-nya ini saya masukkan yang tanggal masuk di sini. Oke, kemudian di value-nya mau masukkan apa? Ya, tentu masukkan, ya harusnya tetap employee ID tadi. Saya masukkan employee ID di sini.
Oke, tanggal masuk ini jumlah employee. Nah, ini tanggalnya sangat banyak sekali ke bawah. Ini harus di formatting dulu, langsung klik di sini, harus di grup maksud saya ya. Langsung di grup, klik kanan di sini tanggal masuk. Baru setelah itu create a pivot table group. Kemudian bukan seperti ini maksud saya. Klik di sini di tanggal yang ini create pivot date group ya. Create pivot table. Create pivot date group. Jadi klik yang di ada tanggalnya dulu. Baru pilih di sini saya pilih yang year. Teman-teman bisa pilih yang bulan dan lain sebagainya. Seperti sebelumnya saya hilangkan yang show total. Saya masukkan buat hal yang sama untuk teman-teman bisa kasih di bawahnya atau di samping ya, sesuai dengan tujuan dashboardnya teman-teman. Jadi kalau datanya nanti bertambah, ya teman-teman bisa tampilkan di samping ini saja, paste-nya. Saya paste di bawahnya saja. Nah ini saya masukkan, ini kita ganti tanggal masuk jadi tanggal keluar karena kita mau lihat tren resign-nya di sini tanggal keluar. Dan ini kita lakukan hal yang sama, klik kanan di sini, create pivot date group jadi year. Ya, teman-teman bisa pilih year atau pilih bulan dan lain sebagainya. Ini saya hilangkan show total dan ini ada yang kosong di bawah sini. Yang kosong ini saya buatkan filter dulu. Kosong kenapa? Itu karena ada yang karyawan-karyawan yang aktif di bagian sini, teman-teman ya. Dia masih terhitung di sini. Di situ. Jadi saya masukkan di sini filternya supaya tidak muncul yang kosong tahunnya di sini, tanggal masuk, tanggal keluar ya. Dan ini kita bisa masukkan filter di sini, add, kemudian pilih tanggal keluar dan ini showing gantinya jadi filter by condition, pilih none di sini. Kemudian pilih yang is not empty ya. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir di bawah average salary by department. Nah, ini sangat mudah bikinnya. Saya copy saja yang di atas, copy Ctrl C, Ctrl V lagi di bawah. Nah, ini ganti row-nya jadi department. Oke. Wait dulu. Ada yang salah ini. Saya Ctrl Z dulu teman-teman. Mungkin terlalu cepat ya cara menjelaskan saya tadi. Ini ganti. Oke, saya close dulu ini. Nah, langsung klik di sini. Klik di edit. Baru teman-teman langsung klik close di sini. Add department. Nice. Sekarang hilangkan show total. Nah, di sini bukan jumlah employee-nya lagi, tapi kita mau, saya hilangkan dulu yang ini juga ya, tanggal keluar, di filter, dan saya mau ganti value-nya jadi apa? Value-nya jadi gaji, tapi gajinya bukan sum gajinya, tapi average ya. Oke, saya formatting dulu di sini, formattingnya jadi number di sini, jadi kelihatan, jadi kelihatan seperti ini. Nah, sekarang ini saya ganti judulnya average salary di sini. Oke. Sekarang saya copy lagi, paste di bawahnya. Yang terakhir kita mau buat adalah yang ini. Departemen itu ganti jadi apa? Kita ganti jadi jabatan. Maafkan aku. Ini harus di close dulu ya tadi ya. Kalau sudah di copy supaya kita langsung klik di sini, klik edit. Baru setelah itu departemennya ganti jadi jabatan di sini. Oke, selanjutnya hilangkan show total. Ini tetap average salary, jadi kita tidak perlu ganti lagi di sini. Sudah pas average. Oke, sudah. Nah, sekarang kita fokus ke pembuatan dashboardnya di sini. Nah, ini saya masukkan di sini. Sama dengan saya mau ambil yang total employee ini. Oke, total employee. Ini saya masukkan juga ini saja ya. Oke, selanjutnya saya lakukan hal yang sama. Saya arahkan saja sama dengan di sini, sama dengan active employee. Kemudian ini juga lakukan hal yang sama. Kita klik arahkan referensinya ke situ. Kita lakukan hal yang sama untuk resign employee dan kita arahkan ke resign employee juga. Kemudian selanjutnya kita teman-teman bisa space satu ini ya. Space 1
kolom di sini supaya nanti kita gampang formattingnya, turnover, dan ini kita masukkan di sini 20 berapa persen, 26%, 29, dan terakhir kita masukkan average salary-nya dan masukkan lagi di sini yang ini. Oke, sudah. Jadi seperti ini, tinggal dilakukan formatting dulu. Ini saya masukkan di tengah-tengah dulu, coba. Harusnya bisa, semoga. Oke, sudah. Ini ya, langsung di tengah-tengah. Nah, sekarang saya mau kasih besar dulu angkanya yang ini. Angkanya besarnya itu berapa? Misalnya jadi 15 maybe, atau 20. Oke, seperti ini dulu. Nanti kita akan lakukan formatting bersama-sama. Nah, biar dashboardnya lebih clean, langsung saja klik di menu view di sini teman-teman. Baru klik show, kemudian grid line ya, grid line. Seperti ini. Jadi sudah tampil seperti ini angka-angkanya. Kita akan lakukan formatting terakhir nanti. Nah, sekarang saya mau buat yang ini, mau lihat persebaran departemen, jumlah karyawan berdasarkan departemennya. Saya klik di sini, insert, baru klik chart di sini. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, saya mau tampilannya gimana ya? Ini bisa seperti ini dulu. Ya, intinya sudah tampil. Jadi akan tampil seperti ini. Oh. Ini saya ganti ke bar chart ya. Bar chart ini kolom chart namanya. Ini saya ganti ke bar chart. Saya klik dulu di sini, baru klik di sini jadi cari yang bar chart. Ini bar ini, saya klik saja sini ya. Teman-teman langsung klik yang di sini tadi, bar chart ya. Udah jadi seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang saya mau hilangkan dulu departemen depan. Kemudian ini juga klik saja delete, hapus, delete ya. Hapus. Kemudian ini grid line-nya teman-teman langsung klik saja di sini yang di grid line ini, kemudian klik hilangkan di sini. Jadi clean seperti ini. Jadi jumlah employee by department ini cocok nggak? Jumlah tulisan employee ini. Employee. Harusnya cocok ya. Saya meragukan bahasa Inggris saya sendiri, teman-teman. Department. By department, kalau bahasa Inggris department. Ya, department. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Sekarang saya mau ganti dulu, customize dulu untuk ininya, chart style-nya di sini. Untuk bordernya saya yang light gray 3 saja seperti ini. Ya, biar tidak terlalu kelihatan. Ini harusnya bisa dihilangkan juga. Tapi di sini nggak bisa. Kalau di Excel itu bisa ya. Ini saya ganti fontnya jadi text colornya jadi warna putih aja. Oke. Seperti ini. Nice. Sekarang saya mau buat yang ini, yang gender. Nanti kita akan lakukan formatting dashboardnya bersama-sama. Terakhir kalau sudah dibuat semua chartnya. Chart di sini. Oke. Tampil seperti ini sudah cakep sekali. Saya masukkan di samping sini. Saya kasih kecil di sini. Oke, ini jumlah employee by gender. Number of employee by, kalau bahasa Inggris semua ya. Oke. Atau count of employee by ini. Oke. Count of employee by gender di sini. Oke, sudah jadi seperti ini, tinggal digeser aja ke bawah ya, seperti ini dulu. Nanti kita akan lakukan formatting terakhir. Nah, sekarang masukkan lagi, mau dilihat tren karyawan yang masuk di sini. Langsung klik di sini insert, baru pilih chart di sini. Chartnya harusnya jadi line chart seperti ini. Oke. Nah, ini saya masukkan dulu di sini lagi dia. Oke. Geser ke sini aja. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang karyawan yang tren karyawan yang resign per tahunnya. Kemudian kita klik chart lagi ya.
masuk seperti ini. Oke, kenapa sudah ada tahun 2027 nih? Ya, datanya data fiktif ya. Ini kita bisa lakukan nanti perubahan tentunya. Oke. Geser ke samping chartnya seperti ini. Geser lagi ke bawah. Nice. Sekarang selanjutnya kita mau buat yang average salary by department. Klik saya di sini, baru pilih yang chart. Kita masukkan, enggak, saya masukkan yang chart yang ini saja juga, yang ini, atau ya saya kolom chart aja dulu, biar ada semua chart-chartnya di sini. Ya, geser lagi ke mana? Ke atas, tentunya seperti ini. Sekarang yang terakhir kita buat chart yang ini, insert, kemudian chart, dan chartnya oke, ini harus di sini ya, di bar chart seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal lakukan formatting untuk dashboardnya. Saya geser ke atas dulu. Geser ke samping, geser ke samping. Oh, ini sudah dibatasi di samping ini. Saya tambahkan dulu, tambahkan insert column right di sini. Kemudian saya masukkan lagi, klik insert column right ya, supaya ada space ke samping sini. Insert column right lagi. Udah. Seperti ini dulu. Nah, sekarang dilakukan formatting dulu biar lebih rapi dashboardnya. Formattingnya seperti apa? Nah, ini warna ini yang akan kita perlukan. Ini backgroundnya. Backgroundnya ini saya masukkan Ctrl A saja semua di sini. Atau teman-teman kontrol di blok di sini saja, di dashboardnya, area dashboardnya di sini. Misalnya dari I sampai T saya punya di sini. Teman-teman menyesuaikan saja dengan punya teman-teman. Dan ini saya pilih warnanya itu harusnya ini ya. Saya klik di sini, harusnya gray seperti ini. Oke, jadi sudah ada pembeda dengan yang warna yang di luarnya ini. Nah, sekarang saya mau lakukan apa lagi? Saya mau warna yang di atas, tapi sebelum itu kita akan formatting untuk ininya dulu, chartnya dulu. Nah, ini saya nggak usah ganti fontnya ya, nanti teman-teman sesuaikan saja fontnya sesuai kebutuhan. Ini saya ganti dulu yang Google Sans, ini ganti bold ya, judul ya. Ini saya blok dulu, harusnya Sans Verdana Roboto aja di sini. Saya ganti jadi ini bold aja. Oke. Saya geser ke kiri. Kemudian saya kasih ini ke sini dikit. Oke. Ini kasih besar. Saya geser ke atas. Dan ini yang bordernya saya mau klik 2 kali di chartnya, customize. Kemudian chart stylenya, bordernya itu saya bordernya yang light gray 3 tadi, yang seperti yang di sampingnya ya. Oke. Sudah seperti ini. Nanti kita akan ubah title-nya, formattingnya maksud saya di sini. Ini ada 2026, ini tidak masuk akal, sudah ada 2007 yang sudah keluar di sini. Ini saya hilangkan dulu yang jumlah employee depan, harusnya bisa ya. Oh. Iya. Kita klik saja di situ, di axis-nya, baru hilangkan. Ini grid line-nya juga saya mau hilangkan, major grid lines hilang, jadi clean di sini. Kemudian ini saya klik di, ya ini kita ganti dulu, trend penerimaan employee by year ya. Oke. Kemudian ini masukkan apa lagi di sini? Yang ini ya.
masuk harus sesuai dengan yang di atasnya biar sama, ukurannya ya. Ini saya coba, ini ukurannya harusnya oke, sudah sama. Nah, ini kita sesuaikan saja. Ini saya masukkan di sini. Dan ini saya klik dua kali lagi, kita akan customize juga untuk chart ininya. Bordernya kita bukan hilangkan tapi ganti jadi yang gray, light gray tadi, chart style, chart border, light gray. Oke. Sekarang saya geser ke tengah supaya rata di atasnya. Kemudian ini saya lakukan formatting juga, grid line-nya, major grid line-nya hilang. Ini saya hilangkan, ini saya hilangkan juga tanggal keluarnya. Ini trend, resign by year. Oke, seperti ini. Oke, mantap. Ini 2027. Saya filter dulu di sini ya. Yang 2027 itu ganti jadi 2025 aja di sini. Ya. Harusnya sudah berubah sendiri di sini. Oke, ini saya klik dulu ya. Baru kita mau balik ke sini dulu ya. Ini saya filter kolomnya itu yang 2027. Ya, 2027 ini saya pilih semua 2027, klik OK. Wait dulu. Saya clear dulu di sini, baru pilih 2027. Select all yang 2027, setelah itu klik OK. Nah, 2027 ini saya mau ganti semua jadi 2025 misalnya. Ini ya, blok saya semua ganti jadi 2025 seperti ini dan tanggal yang sama. Teman-teman bisa ganti sesuaikan dengan tanggalnya teman-teman. Ini misalnya ganti jadi 13, ini ganti jadi 14, ini ganti jadi 6, ini ganti jadi ini dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ganti juga bulannya, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke. Ini sebagai latihan saja. Ini saya hilangkan filternya. Filter di select all, klik OK. Nah, sudah tampil seperti sebelumnya. Sekarang saya balik lagi ke dashboardnya, sudah jadi seperti ini 2026. Oke, sekarang saya geser lagi ini ke atas. Sesuaikan juga ini teman-teman ya, ininya sama ini. Saya geser ke atas dikit. Yuk, harusnya sudah cocok. Saya klik lagi di sini, baru klik grid line. Grid line-nya itu pilih yang vertical axis, pilih hilangkan yang ini. Kemudian ini juga lakukan hal yang sama, horizontal axis, pilih hilangkan major grid line-nya. Oke, jadi clean seperti ini. Sekarang saya lakukan hal yang sama di sini, hilangkan yang axisnya, hilangkan juga axis di sini. Oke, ini kayaknya tidak bisa dihilangkan ya. Kemudian ini saya formatting untuk customize untuk bordernya, klik di sini. Kemudian ini juga bordernya kasih gray ya, biar ini belum ya. Wait, customize, kemudian ini kasih gray, harusnya ini di sampingnya sudah gray, udah. Nah, sekarang tinggal disesuaikan dengan di atasnya biar sama ukurannya ya. Oke. Dan ini saya masukkan di sini lagi. Oke. Ini juga geser sesuaikan dengan chart di atasnya. Ya. Oke, misal seperti ini. Ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini saya hilangkan dulu axisnya, average gaji di sini, kemudian jabatannya, kemudian average salary by department, berdasarkan departemen. Oke, ini juga by jabatan ya atau position. Oke, dan ini tidak bisa dihilangkan ya, jelek. Oke, seperti ini saja. Saya geser ke samping dikit. Oke, yap, seperti ini.
Sekarang bisa ditambahkan juga di sini teman-teman, tambahkan apa? Tambahkan misal data labelnya. Ini bisa ditambahkan di mana? Di series di sini. Baru tambahkan di bawah sini data label. Data labelnya sudah otomatis seperti ini. Keren. Dan ini sudah ada. Tidak usah lagi dimasukkan. Ini juga tambahkan juga data label di data label. Kemudian di sini juga teman-teman bisa tambahkan trend line-nya, ya. Oke, ternyata tren penerimaan karyawan kita menurun, ya. Teman-teman bisa lihat di sini garisnya. Trend line-nya ini bisa diganti warnanya. Ini saya geser ke kiri dulu. Ini saya mau ambil warna yang ini sih sebenarnya. Saya copy saja warna ini, teman-teman. Kemudian kita masukkan di sini supaya trend di sini saya masukkan di customize di series di sini. Trennya ini saya masukkan jadi bukan di sini. Tambah warna aja di sini, tambah klik di sini, baru masukkan kode warna yang tadi ya. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang untuk tren positif ini saya masukkan juga yang ini. Tren positif itu berarti kita ganti yang di sini. Trennya itu saya ganti warna hijau ya. Customize di seriesnya di sini series, baru ganti line colornya jadi warna yang ini ya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman. Sekarang saya mau masukkan untuk tren yang karyawan yang resign itu kita masukkan trennya itu sebagai negatif trend. Ya, nanti kita akan modifikasi lagi kalau ada kesalahan di sini. Dan ini customize-nya saya masukkan series di sini, masukkan warnanya jadi warna merah seperti ini. Nah, sekarang saya mau lihat juga trennya dan juga data labelnya. Trend, kemudian data label. Trend dan trend dulu, data label dulu baru trend seperti ini. Nah, ini untuk ini ternyata tren resign karyawan kita itu naik ya dari tahun 2000 ini 2003 di sini 2003 2004 ya 2004 kemudian 2005 2000 2025 26 ya. Ternyata trennya naik. Oke, selanjutnya kita akan lakukan formatting, menambahkan data label untuk average salary departemen ini. Saya klik di sini, baru customize, pilih series di sini, pilih data label. Kemudian ini angkanya terlalu banyak sekali di sini. Kita bisa formatting ke angka jutaan saja. Other custom format. Kemudian saya bisa tulis sini pagar, koma, pagar 0. Kemudian saya masukkan di sini titik biar ada satu desimal di belakangnya 0, koma, kemudian saya masukkan di sini dalam tanda petik 2, kasih masuk di sini M ya. M itu million, jutaan. Berarti saya klik apply. Hasilnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa melakukan hal yang sama, tambahkan data label di sini, bisa tambahkan error bar juga, bisa seperti ini. Yap. Nah, sekarang ini bisa dilakukan formatting juga seperti sebelumnya. Kita masukkan saja from data source, other custom format. Itu teman-teman bisa masukkan pagar, koma, pagar 0. Setelah itu titik 0, koma dalam tanda petik 2, kasih masuk M juga misalnya seperti ini ya. Oke, setelah itu klik apply. Oke, hasilnya ini sudah jadi. Sekarang apalagi yang perlu diformatting? Ini bisa di teman-teman formatting juga, atau kita tambahkan dulu. Ini saya masukkan insert row above ya, insert row above berapa kali. Oke, insert row above. Oke, nah ini tujuannya apa? Kita mau tambahkan filter di atas sini. Filternya dari mana? Kita ambil dari pivot table ini ya. Kita klik saja di pivot table-nya, kemudian klik data di sini, baru masukkan add slicer. Add slicer ini isinya apa? Saya memasukkan departemen dulu. Di sini filter by department. Kemudian saya copy saja ini, paste di sini. Ini departemen, klik dua kali saja, ganti departemennya jadi jabatan ya, jabatan, copy lagi, Ctrl C, Ctrl V lagi. Jabatan ini ganti jadi apa? Saya ganti jadi gender aja di sini ya. Oke. Nah, biarkan saja 3 chart seperti ini saja.
bukan 3 chart tapi 3 filter ya. Teman-teman bisa masukkan filternya di samping sini atau di atas, boleh-boleh aja di mana-mana saja yang teman-teman suka ya. Oke, seperti ini. Nice. Ini geser ke tengah dikit ya supaya rapi. Ini saya masukkan ke bawah sini, ini juga masukkan ke sini, ini saya masukkan ke sini. Harusnya di sini ada distribute align-nya ya. Mana nggak di sini di Google Sheet? Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk di sini. Apa ya? Kita masukkan judulnya di sini. Judulnya kira-kira misalnya HR Analytic Dashboard. Oke, ini masukkan di sebelah left di sini. Oke, dan ini kita bisa lakukan besar seperti ini. Oke. Oke, biarkan seperti ini dulu. Nice. Teman-teman, ini bisa digeser dulu ke bawah. Ini saya kasih bar juga biar tidak berdiri sendiri seperti ini. Ini saya ubah ke bar, hasilnya seperti ini. Ini saya bisa langsung copy saya formattingnya harusnya ya. Saya coba di sini klik, baru paint, baru klik di sini. Oh, udah bisa ternyata. Saya mau copy angkanya supaya formattingnya sama. Harusnya tadi grid line horizontal, hilangkan grid line-nya. Ini saya masukkan di sini. Masukkan apa? Ini saya masukkan data label. Kemudian saya coba kasih masukkan error bar juga. Data labelnya itu ya, saya hilangkan error bar ya. Di sini saya hilangkan juga error bar juga. Tidak perlu di sini. Dan ini saya hilangkan departemennya. Saya hilangkan juga average salary-nya karena sudah jelas di judulnya ya. Sudah jadi seperti ini. Ini saya mau hilangkan juga di bawahnya. Kasih warna jadi text color-nya jadi putih saja supaya tidak kelihatan. Ini juga karena sudah ada di labelnya. Oke, seperti ini. Sudah. HR Dashboard Analytics, teman-teman sebenarnya bisa lakukan ini lagi ya. Saya hilangkan di belakang, hapus. Ini saya bisa kasih masuk sedikit. Ini juga saya bisa masukkan sedikit. Oke, ini resize kolomnya jadi misalnya 50 aja. 50. Ini juga di belakang jadi 50 misal ya. 50 seperti ini. Yap. Jadi, nah, ini sebenarnya sudah jadi dashboardnya. Teman-teman bisa lakukan formatting aja sesuai kebutuhannya. Ini saya hilangkan di atas ini. Klik di sini, baru hapus row. Ya, jadi melekat nyelah ke atas seperti ini. Sekarang tinggal lakukan formatting untuk warna-warna ini. Misalnya untuk primary color ini saya masukkan warnanya di sini. Harus tidak ada bedanya. Saya klik sini, baru saya klik oke, primary colornya seperti itu. Nah, ini misalnya secondary color, ini saya bisa formatting dulu yang ini bisa dikasih misal geser ke sini. Oke. Ya, saya lakukan hal yang sama dulu. Ini saya masukkan ini formatable di sini. Klik left border. Kemudian ini saya masukkan juga left border di sini. Left border juga coba. Dan lakukan hal yang sama untuk yang ini. Left border. Left border. Hasilnya seperti ini. Ini saya mau masukkan ke kiri coba. Ya, jelek ya, tidak terlalu bagus. Sekarang saya masukkan seperti ini. Saya masukkan warna putih di dalam sini.
blok di sini, baru kasih warna putih seperti ini, seperti salju ya. Udah. Nah, sekarang saya hapus dulu yang dituju ini, delete dulu, delete ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya tinggal geser ke bawah lagi seperti ini misal ya. Kemudian ini saya masukkan ke atas, di sini formattingnya ke atas. Oke. Sekarang ini juga saya kasih bold semuanya. Ini saya kasih ke bawah dikit, agak besar ya. Ini saya masukkan just seperti ini, dan ini saya masukkan ke tengah-tengah lagi. Coba ya, harusnya sudah. Ini ini saya geser ke samping dulu ya. Ini sebenarnya bisa teman-teman formatting lagi, misalnya untuk mau dibuatkan merge dari sel-selnya, bisa ya. Ini bisa kita lakukan seperti ini, employee ID ini bisa dikasih seperti ini, warna putih semua. Ini kayaknya yang tadi, yang ini semua saya hilangkan. Oke, seperti ini. Dan ini saya mau lakukan apa lagi? Ini saya misalnya saya lakukan bordernya itu border di bawah ini. Ini saya ganti juga bordernya jadi warna putih di sini. Baru setelah ini saya kasih bottom border ya. Bottom bordernya seperti ini jadinya. Nah, oke, ini saya geser ke atas dulu sedikit. Ini juga ke atas supaya tidak terlalu mendekat ke bawah ya. Supaya kelihatan rapi. Oke. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu di formatting? Oke. Ya, teman-teman bisa lihat apakah dashboardnya sudah sesuai keinginan teman-teman. Ini saya hilangkan di bawah ini. Oke. Ini saya hilangkan yang ini. Ctrl Shift bawah, baru setelah itu saya hapus ya. Jadinya tunggu dulu karena masih banyak ini ya. Saya harusnya hapus saja yang backgroundnya supaya ada pembeda ya. Ini pembedanya, ini kasih warna putih atau teman-teman klik reset saja seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kalau teman-teman klik di sini, misalnya saya pilih misal Departemen Finance, Finance saja, misalnya klik clear di sini, saya pilih HR saja, ya, teman-teman bisa lihat ini semua akan berubah ya, ya. Kemudian ini juga saya pilih Finance, HR dan IT, oke. Kemudian saya klik OK, hasilnya akan berubah otomatis sesuai dengan filter yang kita sudah buat tadinya. Nah, kemudian ini misalnya pilih jabatannya. Jabatannya apa? Misalnya saya mau pilih jabatan yang accountant ya. Kemudian developer, finance manager, saya klik OK. Dan ini semua akan berubah sesuai dengan itu, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Oke, teman-teman. Ini juga gender. Kalau misalnya saya pilih perempuan saja, berarti perempuan akan hold yang ini, dia akan ambil semua posisi yang ini. Oke. Dan ketika saya kembalikan seperti ini, select all, kemudian select lagi all di sini. Setelah itu saya geser ke bawah, klik OK. Kemudian ini juga saya klik select all juga, kemudian saya klik OK. Hasilnya sudah seperti ini. Oke, teman-teman bisa lakukan formatting lebih lanjut, misalnya kalau dashboardnya mau dipakai ya. Ya, saya kasih kecil dulu ini. Kalau mau dipakai lebih lanjut, teman-teman bisa lakukan formatting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini agak nggak bagus ya kalau di pivot table seperti ini tampil satu dengan dashboardnya. Ini saya langsung klik di sini dulu, saya klik geser ke kiri supaya tidak kelihatan pivot table-nya seperti ini. Jadinya ini dashboard kita, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih clean dashboard lagi, teman-teman bisa klik di link di deskripsi video. Saya menyediakan course yang membahas khusus cara membuat dashboard dari awal, dan ini dashboardnya sangat keren sekali teman-teman, sangat dinamis, dan ini
semuanya pakai rumus, pakai query, tidak pakai ini dashboardnya tidak pakai pivot table, tapi pakai rumus semuanya. Dan ini lebih dinamis dari dashboard yang sebelumnya. Ini dashboardnya akan jadi seperti ini dan seperti ini. Oke semuanya, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.